Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Fitriani dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai materi gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Beberapa gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh sumber dengan ukuran nuklir atau atomik, di mana berlaku fisika kuantum. Di dalam gelombang elektromagnetik terdapat spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan. Muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang singkat. Peralatan eksperimen Heinrich Hertz radiasi elektromagnetik yaitu 7 Hz mendeteksi gelombang dari jarak tertentu menggunakan loop kawat. Loop kawat yang digunakan untuk menghasilkan GGL ketika perubahan yaitu medan magnet melewatinya. Spektrum elektromagnetik ini terdiri atas yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Yang kedua, yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 1010 Hz. Yang ketiga, yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 1100 Hz sampai 1014 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 1015 Hz, sementara panjang gelombangnya antara 400 sampai 800 nm. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 sampai 100 nm. Yang terakhir yaitu sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 1016 Hz sampai 1020 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 sampai 11 meter. Sumber radiasi elektromagnetik. Sumber dari radiasi elektromagnetik yang pertama yaitu bisa berasal dari osilasi listrik, yang kedua sinar matahari, yang ketiga lampu infrared secara khusus yang menghasilkan inframerah. Yang keempat, lampu ultraviolet yang secara khusus menghasilkan ultraungu. Yang kelima yaitu penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam yang menghasilkan sinar X atau biasa disebut sebagai sinar ronsen. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik yang pertama yaitu mengaktifkan dan menyeimbangkan sel-sel tubuh. Yang kedua, memecah molekul air atau mengencerkan darah. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang keempat, menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang kelima, MIR untuk general check up. Dan yang terakhir, USG untuk memeriksa bayi dalam kandungan. Bahaya dan dampak radiasi elektromagnetik yang pertama yaitu dapat menyebabkan kanker kulit melalui sinar ultraviolet. Yang kedua, dapat menyebabkan katarak mata oleh sinar ultraviolet juga. Dan dapat menghitamkan warna kulit menggunakan sinar ultraviolet juga. Yang keempat, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh melalui sinar ultraviolet. Yang kelima, dapat menyebabkan kemandulan melalui sinar gamma. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia melalui sinar X dan terutama sinar gamma. Solusi mengurangi dampak radiasi elektromagnetik.
Yang pertama yaitu penggunaan headset atau earphone. Menggunakan headset atau earphone saat berbicara di telepon dapat membantu menjauhkan ponsel dari kepala Anda untuk mengurangi radiasi langsung. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan ponsel saat sedang berkendara. Radiasi ponsel bisa lebih intens saat Anda berada dalam mobil karena ponsel mencoba berpindah antara menara seluler. Matikan ponsel Anda saat mengemudi atau gunakan hands-free. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Peranan radiasi elektromagnetik bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari keberadaannya, radiasi elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang biasa diukur, yaitu panjang gelombang, panjang frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Gelombang magnetik terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getar tegak lurus satu sama lain, dan masing-masing medan tegak lurus arah rambat gelombang. Selain memberikan manfaat, tidak dapat dipungkiri, radiasi elektromagnetik juga memiliki dampak yang serius dan berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, dengan adanya makalah ini dan presentasi saya, kami memberikan informasi tentang manfaat dan bahaya radiasi elektromagnetik. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi saya dan kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.